saudara-saudara sebangsa dan setanah air, kita melihat perkembangan politik akhir-akhir ini. Kita tahu bahwa sebentar lagi akan dilaksanakan pilkada serentak pada tahun 2020, yaitu bulan Desember. Banyak orang berspekulasi, kemudian masuk dalam bursa pencalonan dengan cara apapun mereka lakukan. Tetapi ini memang merupakan wadah untuk bisa kita mengambil peran dalam pesta-pesta pilkada. Banyak orang yang lalu menyoroti masuknya bursa anak presiden di dalam pilkada 2020. Tentu saja ini kalau misalnya anak presiden itu memenuhi syarat, tentu tidak ada yang perlu dikhawatirkan, entah secara etika, entah itu secara budaya dan sebagainya. Yang perlu dilihat di sini adalah bagaimana ketentuan yang mengatur tentang pilkada itu. Apakah pilkada memang tidak dibolehkan anak presiden untuk mencalon menjadi kepala daerah, atau bahkan mungkin anak presiden tidak boleh mencalon presiden Republik Indonesia? Tentu saja tidak. Ini adalah hanya pikiran-pikiran yang orang-orang yang berspekulasi, pikiran-pikiran liar yang tidak ada dasar hukumnya, hanya karena ketidakmampuan mungkin orang-orang untuk bersaing di dalam pilkada tersebut, sehingga sorotan utama yang mereka lakukan adalah kepada anak presiden atau menantu presiden. Tentu saja peluang untuk bisa meraih suara terbanyak atau untuk memenangkan pilkada ini tentu besar, karena berbagai instrumen, berbagai sarana, berbagai kemampuan yang telah dimiliki oleh seorang anak presiden. Pertama, nama besar orang tuanya, kemudian anak presiden itu sendiri kemampuannya seperti apa. Kalau kemampuannya memang bisa membangun negara, bisa membangun daerah, tentu saja kita harapkan itu. Berbeda halnya kalau memang tidak bisa. Ini menjadi persoalan. Tetapi banyak kalangan yang kemudian mempersoalkan pencalonannya, bukan kepada kapasitas, bukan kepada apa yang bisa diberikan kepada negara, apa yang bisa diberikan kepada daerah. Kalau mereka mampu, apalagi pendidikannya oke, kemampuan bisnisnya sudah pernah dilakukan, kemudian berbagai hal yang bisa kita nilai, saya kira itu kembali kepada masyarakat. Apakah masyarakat akan memilihnya? Kalau masyarakat tidak mau memilihnya, ya itu sudah merupakan konsekuensi daripada pilkada atau demokrasi itu sendiri. Tapi kalau masyarakat menginginkannya, menginginkan mereka jadi untuk memimpin suatu daerah, tentu saja tidak ada yang bisa dihalangi. Apakah itu yang namanya membangun suatu dinasti, membangun suatu kerajaan politik, membangun suatu kekuasaan politik, tentu itu tidak menjadi masalah selama ini negara ini masih dalam ranah demokrasi, selama instrumen-instrumen atau berbagai institusi-institusi yang memang mendukung demokrasi itu berjalan dengan baik, berjalan sebagaimana mestinya, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Olehnya itu penting kita merenung apa sebenarnya kesalahan, apa sebenarnya yang perlu menjadi garis bawahi ya untuk menjadi seorang pemimpin itu. Pemimpin itu bagaimana bisa mengendalikan, bagaimana bisa mengarahkan, bagaimana bisa mempunyai visi yang baik untuk membangun daerah itu, untuk membangun bangsa dan negara. Bukan bagaimana dia anak presiden atau bukan anak presiden. Apa bedanya seorang anak presiden? Tentu orang akan berpendapat kalau anak presiden punya kekuatan yang besar untuk bisa membangun suatu kerajaan politik, untuk membangun suatu dinasti politik, sehingga mungkin orang-orang yang di belakang itu, orang-orang yang bersaing dengan anak presiden itu tidak akan mampu untuk bisa menandingi, tidak akan mampu untuk berkompetisi dengan mereka. Itu saya kira sah-sah saja, sehingga orang-orang kemudian
yang tidak mampu tadi melakukan manuver-manuver untuk menahan, untuk bisa menghalangi seorang anak presiden untuk bisa bertarung dalam pilkada. Kita sebut saja Gibran yang kemudian didukung oleh salah satu partai atau beberapa partai untuk bisa mencalonkan diri menjadi wali kota Solo, yang juga merupakan anak dari seorang presiden yang memang pernah juga menjabat sebagai wali kota Solo. Ini banyak kemudian kalangan yang tidak setuju dengan pencalonan itu hanya karena anak presiden. Kemudian juga ada anak wakil presiden, kemudian juga mencalon di salah satu pilkada di Indonesia ini. Ini menjadi sorotan, tetapi kemudian setelah ada anak wakil presiden itu kemudian menjadi reda, ya. Seolah-olah hanya Jokowi yang tidak boleh mencalonkan diri anaknya atau menantunya. Ini tentu suatu politik yang tidak adil, suatu demokrasi yang tidak benar. Demokrasi itu membolehkan, ya, membolehkan. Bukan berarti demokrasi itu bebas melakukan hal di luar undang-undang. Demokrasi itu bagaimana kita membangun ide-ide, membangun gagasan, tapi masih dalam kerangka undang-undang. Kalau sudah ada undang-undangnya, itulah yang harus kita laksanakan, karena undang-undang sendiri itu dibuat berdasarkan demokrasi, sehingga tidak melanggar ketika kita sudah mengikuti yang namanya undang-undang. Apakah itu yang namanya yang sering dibilang orang etika politik, yang sering dibilang orang budaya politik, yang sering dibilang orang semacam tata krama dalam berpolitik, sehingga mereka mengatakan tidak boleh seorang anak presiden. Siapa bilang undang-undang membolehkan? Sekian.